Ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama, saya terima kasih untuk, Mas Fahmi dan Mbak Agatha udah meluangkan waktunya di hari Minggu. Jadi di sini ada, adik-adik kita sekalian dari ITS, ya. Mereka ada, tugas kelompok untuk membuat wawancara terkait dengan manajemen SDM. Beberapa pertanyaan nanti mereka akan coba tanyakan meskipun nggak semuanya tadi saya udah brief, Hafiz untuk memberikan yang penting-penting saja, karena kan nanti yang tertulis nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lah ya. Tapi di sini ada wawancara, terkait dengan nanti disampaikan sendiri lah oleh adik-adik kita ini. Mungkin tanpa berpanjang waktu, nanti Fis, perkenalan dulu tujuanmu apa, kemudian nanti, dari tim PwC juga bisa seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atas pembukaannya. Jadi pertama-tama saya mau berterima kasih kepada teman-teman dari Bapak, dari PwC, dan mau untuk bersedia menjadi narasumber untuk wawancara manajemen sumber daya manusia ini. Yang kedua, saya juga mau minta maaf karena juga mengganggu waktu liburan. Kemudian yang kedua, tujuan dari wawancara ini untuk menganalisis mengenai sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Nah, kemudian saya mau mengenalkan tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Hafiz, kemudian ada Nabil, Naswa, Aurora, dan juga Sabrina. Nah, kemudian saya juga minta isi rekam dan juga untuk di akhir nanti ada dokumentasi foto untuk sebagai bukti sudah melakukan wawancara. Jadi saya mulai aja ya untuk pertanyaan pertamanya, mungkin teknis jawabnya bisa dari Pak Fahmi dulu, kemudian ke Bu Agatha gitu ya. Boleh. Jadi yang pertama, job desk dari Pak Fahmi ini apa aja sih? Ada nggak sih job desk harian, mingguan, dan bulanan? Mungkin bisa disebutkan. Ya, terima kasih Hafiz. Untuk job desk di saya sendiri, saya kan Fahmi dari manajer tim customs di PwC Indonesia. Job desk saya sih sehari-hari yang pasti yang pertama itu review kerjaan ya, karena ada kerjaan-kerjaan dari teman-teman associate dan senior associate yang harus saya review. Lalu selain itu juga terkait non kerjaan itu, misalkan terkait karena kita di level manajemen itu ada juga terkait misalkan harus menjadi marketing atau sales ya. Jadi kita juga mencari klien karena kita kan base-nya itu PwC, kantor akuntan publik, yang mana kita bertindak sebagai konsultan. Jadi untuk kita mencari klien juga gitu. Dan selain itu kita juga setiap setiap periode kita akan melakukan review terhadap kerjaan-kerjaan teman-teman kita yang dari associate dan senior associate juga, seperti itu kurang lebih untuk sehari-harinya, Hafiz. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Mungkin Bu Agatha bisa melanjutkan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Agatha, di PwC Indonesia di tim custom sendiri saya menjabat sebagai senior associate, di mana tugas senior associate itu setiap harinya lebih mengelola pekerjaan daily ya. Kalau tadi manajer mungkin lebih luas cangkupannya dan lebih general untuk daily-nya, tapi kalau ke senior associate itu lebih handle klien juga, dan sebagai senior associate dia mengawasi atau mensupervisi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh associate ataupun vocational employee. Kalau di PwC itu ada vocational employee, di mana itu anak magang biasanya. Itu aja sih, Hafiz, kira-kira pekerjaannya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih background pendidikan yang dipersyaratkan untuk posisi atau jabatan Pak Fahmi dan juga Bu Agatha? Boleh Pak Fahmi? Ya, kalau posisi itu
mungkin standar aja kalau kita kan dipersyaratkan itu setahu saya selama ini adalah S1. Tetapi lebih ke ini untuk yang level manager ya. Setahu saya sih dari strata 1 atau S1 itu udah bisa, tetapi lebih ke pengalaman kerja. Jadi kalau di kita kan levelnya itu dari associate, lalu senior associate, baru manager. Nah, tingkatan-tingkatan itu kemungkinan sih sekitar 5 sampai 6 tahun, sampai 7 tahun lah. Biasanya baru bisa menjabat sebagai manajer gitu. Jadi lebih ke pengalaman kerja sih dibandingkan dari tingkat tingkat pendidikan terakhir, seperti itu. Iya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Boleh dilanjut? Iya, untuk background pendidikan yang dipersyaratkan untuk posisi senior associate, kalau secara general itu dipersyaratkan seperti yang tadi Pak Fahmi bilang, itu strata 1 ya, S1, S1. Mungkin untuk majornya itu lebih ke, karena kita perpajakan atau kepabeanan dan cukai, itu mungkin lebih ke fiskal atau ke accounting ya biasanya. Karena kalau jurusan lain sepertinya agak sulit. Terus untuk kalau spesifik senior associate itu lebih ke pengalamannya. Mungkin kalau tadi dari sisi manajer itu 6 sampai 7 tahun pengalaman kerjanya, kalau untuk senior associate mungkin 3 sampai 4 tahun atau 5 tahun. Seperti itu. Baik, terima kasih. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi kayaknya udah terjawab di yang sebelumnya ya. Iya. Apa yang persyaratan pengalaman kerja untuk berapa tahun untuk posisi atau jabatan yang Bapak Ibu sekarang jabat? Iya, yang tadi itu kalau misalkan manajer kemungkinan 5 sampai 7 tahun, senior associate itu sekitar 3 sampai 5 tahun. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir di sesi yang ini. Kalau dari jabatan yang Bapak Ibu jabat sekarang itu bawahannya ada siapa saja? Mungkin bisa dijelaskan stratanya gimana? Oke, kalau misalkan posisi itu dari awal sebenarnya ada kita professional employee atau tadi disebut oleh Mbak Agatha yaitu magang ya kalau kita biasanya sebut itu anak magang, lalu yang di atasnya itu ada associate, lalu di atas associate itu berjenjang ada dua tingkat, associate 2 lalu naik ke associate 1, lalu lanjut lagi ke senior associate itu ada 3 tingkatan lagi, senior associate 3, 2, 1, lalu dilanjut lagi manager itu ada 4 level, lalu setelah manager ada senior manager, habis senior manager ada director, dan nanti setelah director itu ada partner gitu. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Boleh dilanjut untuk pertanyaan berikutnya ke Naswa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Bu, di perusahaan PwC ini dalam sehari berapa lama ya jam kerja minimalnya, atau seperti jam kerja resmi dari kantor dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian apakah ada waktu istirahat dalam jam kerja tersebut? Seperti itu, Bu. Boleh dijawab oleh Bapak atau Ibu Agatha? Agatha boleh, Agatha. Oke. Untuk jam kerja itu sebenarnya kita ada tertulis di kontrak waktu pertama kali kita engage dengan perusahaan, di mana jam kerjanya itu formalnya adalah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dengan waktu istirahat selama 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 siang. Tapi jam kerja tersebut tidak menutup kemungkinan kita akan lembur ya atau overtime, ya mungkin lebih dihitung overtime itu lewat dari jam 5. Seperti itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dalam sehari atau seminggu nih Bu, kira-kira berapa sih total jam kerja aktualnya? Atau sering terjadi overtime atau lembur seperti itu, Bu? Gimana Pak Fahmi? Mau bantu jawab? Ya kalau standar jam kerja kan sebenarnya sehari itu 8 jam, berarti seminggu 5 hari kerja itu sekitar 40. Tetapi kalau misalnya aktualnya yang ditanya, aktualnya karena base kita kan PwC itu
termasuk kalau kita bilang tuh di sini di apa ya namanya ya, di level accounting atau fiskal itu terkenalnya adalah Big Four, di mana sepertinya untuk aktualnya itu pasti lebih dari jam kerja formal gitu. Jadi bisa sekitar mungkin lebih dari 40, bisa 50 atau seperti Agatha bisa sampai 70 gitu dalam waktu seminggu. Seperti itu. Ya, Agatha. Iya, betul, betul, betul. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Nabil. Baik Bapak Ibu, izinkan aku untuk melanjutkan wawancara terkait recruitment and selection. Menurut Bapak dan Ibu sendiri, berapa lama sih waktu yang diperlukan bagi karyawan baru dalam beradaptasi dalam perusahaan? Ya, kalau dari saya sih untuk karyawan baru itu untuk menyesuaikan diri karena orang berbeda-beda ya. Cuma rata-rata kalau kita kan memang untuk yang misalkan karyawan baru pasti kita tuh selalu meminta mereka untuk di kantor dulu nih selama sebulan. Oh ya, sebelum itu saya pengen bilang bahwa kalau di PwC itu sekarang masih hybrid. Jadi kita ada seminggu itu di rumah mungkin 2 hari, di kantor 3 hari. Nah, mungkin untuk karyawan baru selama sebulan atau 2 bulan kita minta untuk di kantor terus karena untuk menyesuaikan diri lah gitu. Jadi kemungkinan sih rata-rata ya sebulan 2 bulan itu udah menyesuaikan diri dan udah tahulah cara kita bekerja gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkait kesetaraan gender dalam proses rekrutmen dan selection dalam perusahaan PwC ini bagaimana Bapak, Ibu? Ya, Agatha. Ya, oke. Terima kasih Pak Fahmi kesempatannya. Untuk kesetaraan gender, sepertinya tidak ada spesifikasi kriteria dalam penerimaan karyawan ya, kayak misalnya harus wanita, harus pria, tidak. Yang penting kayak seperti tadi kalau misalnya bagian divisi tax atau bagian perpajakan itu dia lebih mengutamakan untuk anak kuliah yang divisi atau latar belakangnya itu perpajakan ataupun akuntansi seperti itu. Tapi untuk kesetaraan gender sih di sini cukup baik ya dan cukup beragam juga gitu. Dan kita tuh selalu digembor-gemborkan dengan perusahaan itu adalah diversity yang mana kita memiliki kesetaraan gender yang sama, mau laki-laki, perempuan, even kalau misalkan ada yang mohon maaf menurut kita itu ada misalkan disabilitas, tetapi secara quality, secara pemikiran dia memang udah qualified untuk bekerja di PwC, itu kita tetap ada karyawan yang masuk sebagai penyandang disabilitas, tapi bekerja dengan baik di sini, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam proses rekrutmen dan selection sendiri, apakah selaras dengan strategi perusahaan dan daftar deskripsi pekerjaan? Agatha, boleh? Oke. Tadi gimana, sorry? Dalam proses rekrutmen, apakah persyaratan yang waktu rekrutmen itu sesuai dengan kenyataan pada saat daily ya? Iya, selaras dengan strategi perusahaan dan juga daftar deskripsi pekerjaan. Kalau sejauh ini yang saya alamin dan saya juga sempat tanya-tanya kepada rekan-rekan saya yang mungkin bekerja dan sempat interview juga di PwC sih setara dan sesuai ya pada saat waktu interview kerja mungkin kita dijabarkan pekerjaan kita tuh apa aja, tugas kita itu apa aja pada saat menjalani kegiatan sehari-hari nantinya gitu. Dan itu selaras sih, tapi ya mungkin kita kan ini satu tim ya, pasti satu tim itu akan ada di kondisi di mana misalnya ada tim misalnya jabatan tertentu yang misalnya keluar dan itu mungkin dalam peralihan tersebut itu mungkin ada perlakuan khusus ataupun ya bisa dibilang ya peralihan lah ya, kondisi peralihan kayak gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu dan terima kasih juga atas waktunya di hari Minggu ini telah menyempatkan waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rora. Saya ingin bertanya mengenai proses
pelatihan nih. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan tentang seberapa sering sih di dalam perusahaan itu melaksanakan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan, Bapak Ibu? Mungkin dari Agatha dulu, karena paling sering dapat pelatihan nih kalau di level ASO dan SA nih. Oke. Thank you. Kalau untuk program pelatihan dan pengembangan di level senior associate dan associate, di sini tuh ada yang namanya human capital development. Itu divisi tersebut sering menyelenggarakan training-training atau update terkait dengan kasus perpajakan terkini gitu. Jadi mungkin sebulan bisa 2 kali untuk pelangsungan training tersebut, ataupun misalnya ya pokoknya setahun itu mungkin ada sekitar 7-8 kali training ya. Itu namanya technical discussion kalau di kami, dan itu dilangsungkan oleh semua divisi dari tax PwC. Jadi ada divisi customs, ada divisi chips kalau di PwC namanya, dan itu semua dikumpulin. Tapi kalau dari kami sendiri di divisi customs atau kepabeanan, di sini kami juga sering melangsungkan namanya custom apa Kak Fahmi? Technical update. Custom technical update, betul. Di mana setiap perseorangan itu membawa satu topik atau peraturan terbaru terkait dengan kepabeanan, kayak gitu. Dan iya, jadi ini training itu selain yang training wajib, kita juga ada training-training yang nggak wajib gitu, nggak mandatory gitu. Ada juga kita ada seperti well-being, jadi supaya nggak stres kerja, kita kadang ada aktivitas lainnya selain pelatihan, seperti itu. Gitu sih. Jadi banyak sih kalau training kalau di PwC gitu, yang technical atau non-technical, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya, sangat mengesankan karena jadi tahu saya ternyata pelatihannya sangat-sangat banyak. Dan pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Bapak Fahmi dan Ibu Agatha mengukur keberhasilan dalam pelatihan tersebut? Gimana Kak Fahmi? Iya. Kalau biasanya yang mengukur itu sebenarnya kan kita yang dari HC tadi ya, Human Capital Development, mereka yang bagian mengukur. Kenapa? Karena biasanya setiap habis training itu selalu ada survei apakah ini efektif bagi kita atau kurang efektif, dan selalu ada survei apa yang bisa dikembangkan atau apa yang bisa dipertahankan. Nah, cuma kalau dari kita apakah itu efektif atau tidak, sebenarnya untuk saat ini adalah cukup efektif karena kita selalu update dengan peraturan yang pertama. Yang kedua, kita juga dapat mengembangkan diri ya untuk yang seperti yang tadi Mbak Agatha bilang, yang CTD itu Customs Technical Discussion. Itu kalau di kita kan lumayan tuh untuk mengembangkan diri. Associate dan senior associate itu apa ya namanya, presentasi di depan klien misalkan, atau di depan tim, jadi melatih diri. Jadi untuk seberapa efektif itu, kalau misalkan dari 1 sampai 10 mungkin saya bilang 8 sampai 10 sih. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Agatha, Pak Fahmi atas jawabannya. Sekian atas pertanyaan saya kembalikan ke Hafiz. Ya, terima kasih Rora. Baik, terima kasih Bapak Fahmi dan juga Bu Agatha. Mungkin kita lanjut ke sesi yang terakhir, dokumentasi boleh dipimpin oleh Sabrina. Silakan. Oke, saya izin untuk memimpin ya. Iya. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada Pak Fahmi dan juga Ibu Agatha yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami dalam tugas ini. Sebelumnya juga mohon maaf karena kita mengganggu liburan. Saya balikan ke Pak Adi, silakan. Ya, alhamdulillah kurang lebih 25 menit tadi saya lihat wawancaranya cukup menarik, dan semoga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Fahmi dan Bu Agatha bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan bisa nanti dirumuskan menjadi sebuah laporan ya. Mungkin sebelum kita tutup,
kembali lagi terima kasih buat Mas Fahmi, Mbak Agatha waktunya, appreciate sekali. Kemudian juga adik-adik yang di sini semangat untuk selesaikan kuliahnya, belajarnya, ya. Kemudian nanti kalau memang bisa berkarir ataupun kemana PwC pun juga Marskum ada kemungkinan lah untuk seperti itu, ya. Karena PwC itu luas sekali. Even di Surabaya itu juga ada representative office juga di Pakuan Center kita. Dan itu kalau dari PwC itu A to Z lah, dari Palu Gada. Semua servisnya ada. Ya, dari audit, deals, advisory, legal, tax, dan lain-lain. Itu aja dari saya. Mungkin cukup ya, Fis ya. Mungkin kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dim. Sukses Hafiz dan teman-temannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu.